22 waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Hujan deras yang mengguyur wilayah Banyumas, Jawa Tengah menyebabkan terjadinya banjir. 2 orang dilaporkan terseret arus banjir. Satu korban bernama Jeffrey berhasil ditemukan warga. Korban diduga terseret banjir saat sedang melakukan penyodetan atau membuat aliran air dari sungai ke persawahan. Menurut warga, satu korban lainnya yaitu bernama Tasut masih belum ditemukan. Dan hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan oleh petugas SAR gabungan. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple B virusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Anda kembali di Kompas Malam. Saudara terdakwa Eliezer berpeluang bebas dari dakwaan kasus Sambo. Pasalnya, menurut ahli pidana Universitas Trisakti, Effendi Saragih, orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Dalam sidang kasus Sambo Rabu lalu, sejumlah saksi ahli dihadirkan, salah satunya ahli pidana Universitas Trisakti, Effendi Saragih. Pengacara Eliezer, Rodi Talapesi, sempat menanyakan tentang istilah dan syarat downplager kepada ahli. Potensi Eliezer untuk bebas dakwaan kemudian diungkap ahli. Menurut Effendi, downplager adalah orang yang menyuruh melakukan tindakan pidana. Selanjutnya, orang yang disuruh oleh downplager tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Saya membaca BAP dari Pak Effendi, yang menjelaskan terkait dengan syarat-syarat downplager. Bisa saudara Ali jelaskan syarat-syarat downplager tersebut? Ya, baik. Terima kasih. Saya jelaskan bahwa namanya downplager itu adalah dalam arti menyuruh melakukan tindak pidana. Syarat-syaratnya itu adalah bahwa yang disuruh tidak bisa dimintakan perjawaban, dan yang disuruh itu hanya merupakan sebagai alat, dan juga dan tentu saja alat itu dalam bentuk orang, ya, dan orang itulah yang melakukan perbuatan itu sendiri. Begitu. Eliezer didakwa bersama-sama dengan Verdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Sambo. Eliezer juga bersama terdakwa lainnya mengikuti skenario yang telah dibuat Sambo sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV. Salah satu ahli hukum pidana yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua sempat menyinggung bahwa orang yang disuruh tidak bisa dipidanakan. Lantas, apakah Richard Eliezer memiliki peluang untuk terbebas dari hukuman? Kita ulas bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Semangat terus. Sehat selalu, semangat selalu. Kang Asep, bila merujuk dari kesaksian ahli kemarin yang dihadirkan jaksa pada sidang pembunuhan Yosua, ada indikasi peluang Eliezer bebas dari hukuman. Apa bisa? Ya, saya pikir saya udah pertama orang yang mengatakan tidak dapat dipidana Eliezer. Kenapa? Ya, yang dikatakan saudara Effendi betul. Dia cuman sayang dia tidak menyebutkan asas. Asasnya itu adalah qui mandat ipse perisse videtur. Orang yang memerintah, ya, sekali lagi memerintah, dia bertanggung jawab. Sedangkan yang diperintah merupakan alat. Jadi sekarang itu asasnya. Ada yang lebih penting lagi dari pasal 51 ajasa ada idamun dat qui ivetare elispero nulla culpa es clui parere nesit it. Tidak dapat dipidana orang yang taat
tunduk patuh melaksanakan perintah jabatan. Hari ini mendengar kesaksian Saudara Ferdy Sambo mengatakan semua atas perintah saya perbuatan ini. Artinya dia diperintah, ya. Nah, yang perintah itulah yang harus bertanggung jawab. Nah, kenapa? Pertanyaannya sering menimbulkan, loh itu perintah itu perbuatan dilarang. Lahirnya pasal 51 itu karena perbuatan dilarang itu menyebabkan orang yang dilarang, orang yang melakukan karena disuruh tidak dapat dipidana. Jadi sekali lagi, bahasa sederhana lagi deh, membunuh, ya, menganiaya dan sebagainya. Itu buku bab 2, bab 3. Tapi Kang Asep, sorry kalau pernyataan Sambo itu kan terkait dengan perintah dia kepada bawahannya dalam konteks pidana perintangan penyidikan, bukan perintah kepada Eliezer. Bagi dua, kasus ini kan ada perintah bukan penembakan, ikutinlah versinya dia, perintah menghajar, kan? Oke. Ditembak dan dia sedang pakaian dinas yang dipertunjukkan oleh jaksa. Jadi sekali lagi diperintahkan, tapi kan kata dihajar ini terbantahkan, kata-katanya bukan diperintah, dihajar. Kata sebelumnya dia mengatakan lamarkan kepada Ricky adalah menembak. Kemudian dia soal senjata dan sebagainya. Gini, kalau dia cuma menembak, ketika itu lagi lah pemikirannya dia, ya pola pikirnya dia, pola kata dia. Loh, katanya pertembaknya berkali-kali. Malah kata si Kuat, udah nembak tersyukur tembak lagi. Loh, kalau orang sudah dihajar dia nembak lagi, kenapa nggak diambil? Kenapa nggak ditembak? Berarti ditembak dong, ya. Nah, udah terlepas apapun yang penting dia memerintah karena jabatannya, memerintah karena jababnya menyebabkan ada orang lain yang melakukan, yaitu plegen, dun, bukan dur ya, dun plegen, dan ada plegen ya yang melakukan, maka yang melakukan tidak dapat dipidana karena disuruhannya. Nah, di publik suka salah, ya. Oh, itu kan membunuh, hal yang dilarang, ada Perkapolri. Mereka lupa. Di buku 1 itu ada alasan peringan, alasan perberat, dan alasan penghapus. Lahirnya pasal 51 itu karena untuk menghapus sebagai alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilarang. Jadi sekali lagi ya, itu norma dan asas. Cuma di Republik ini banyak orang yang tidak paham pasal 51. Jadi perbuatan itu akan hapus karena terpaksa. Itu pasal 48. Contohnya begal, tusuk dia melawan, tidak dapat pidana. Atau karena perintah undang-undang, perang, ya, bunuh orang, nggak ada masalah. Ya, ketiga itu yang orang tidak pernah pada tahu dari pasal 51 perintah jabatan yang seperti yang tadi saya bacakan, 2 asas itulah yang orang banyak tidak tahu, termasuk ya katalah nggak usah disebut namanya, tersinggung lagi saya. Kalau Anda melihat dari persidangan yang berlangsung sudah 3 bulan ini, apakah unsur paksaan ataupun perintah tadi itu sudah terlihat jelas oleh hakim? Ya, itu kan kalau di dakwaan tuh, tembak gitu. Nah, didahului dengan apa? Ya, dipanggil dia, suruh ngisi magasin, ya. Kemudian juga setelah itu yang menarik lagi apa? Kalau itu bukan menembak dan itu sudah diperintahkan, ngapain barang bukti dihilangkan? Ngapain harus dibersihkan, ya, TKP? Ya, dan seterusnya. Ngapain dia harus berbohong sehingga hampir 90 atau 100 orang polisi korban dari kebohongan Sambo. Artinya di persidangan fakta itu sudah terbukti, ya. Eliezer itu, ya, sekali lagi dia tunduk patuh. Nah, di persidangan udah ditanyakan kan, apakah Eliezer pernah melawan perintah? Tidak pernah. Dia seorang tunduk patuh. Nah, parameternya gampang. Dia tidak pernah bohong. Kalau bohong pasti diingatkan seperti saksi atau terdakwa lain oleh majelis. Mana Eliezer diperingatkan? Malah kan sebenarnya pernyataannya dengan lancar, runtut, mengalir seperti air. Dia lakukan oleh Eliezer. Makanya saya bilang Eliezer harus tidak dapat dipidana. Jadi intinya dapat bebas. Dikaitkan dengan apa? Di pasal 340 seperti beberapa ahli tadi ya, sebagian lain saya tidak setuju, tapi kalau ini saya setuju ya. Ada unsur apa coba? Sengaja itu dia menghendaki. Kalau yang diperintah tidak menghendaki, dia cuma mengetahui, cuma dalam posisi tidak ada pilihan lain. Nah, tidak pilihan lain itulah ketika dia harus melakukan perbuatan itu harus terangkan oleh forensik. Saya pikir nanti mudah-mudahan nanti tim Eliezer bisa menurunkan ahli psikoforensik yang benar-benar forensik dalam arti victim, menjelaskannya, bukan kurikulum vitae. Kemarin kan ada sekolah yang menerapkan kurikulum vitae, orang sudah mati ditebak-tebak gitu. Nah, beda kurikulum vitae ya, itu hal lain. Tapi bagaimana situasi harus dibuktikan oleh forensik itu adalah, ya sekali lagi, adalah ketika kejadian itu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu dan lokus tempusnya. Jadi ketika waktu dan kejadian tempatnya itulah yang dilakukan, bukan dari dulu, apalagi dari
kejadian dulu yang udah nggak ada kaitannya. Tapi mudah-mudahan nanti lahirlah ahli yaitu forensik yang betul-betul menerangkan situasinya pada saat itu. Dan itu akan menerangkan lebih terang lagi bagaimana posisinya Eliezer sehingga dia harus menembak. Gitu. Kang Asep, ada fakta persidangan keterangan ahli yang mengatakan terindikasi Eliezer ini merupakan orang yang sangat patuh kepada otoritas yang lebih tinggi di atasnya. Apakah ini juga ada korelasi ataupun hubungannya dengan perintah membunuh tadi dari orang yang lebih tinggi dari dia? Apakah ini bisa ada hubungannya ataupun ada korelasinya? Kata kunci adalah di otoritas. Justru itulah pasal 51 itu terjemahannya dalam kalau baca jurisprudensi ada 4 syarat. Pertama, de facto di bawah perintah jabatan itu. De jure di bawah perintah jabatan itu. Di bawah otoritas, di bawah kendali. Jadi ada 4. Dan Eliezer ini malah orang baru, ya, de facto-nya dia ada di situ, di jurinya ada SK-nya, ini ya si Sambo, ya, otoritasnya siapa? Ya Sambo, di bawah kendali kan. Kalau dia tidak melakukan itu, justru dia akan dilakukan seperti almarhum Joshua. Jadi justru itulah pertanyaan justrunya yang jawabannya, ya, ketika di bawah otoritas dan dia taat, itulah kembali tadi kajas indah muda kui ibet dari Julius Vero nula culpa es lui parere necessit. Ya, tidak dapat dipidana orang yang tunduk patuh melaksanakan perintah jabatan. Tanggung jawabnya ada pada yang memerintah itu. Dikunci lagi tadi asas yang ditanyakan oleh kepada Emily Saragi, ya, qui mandat ipse felicese videtur. Orang yang memerintah dia harus bertanggung jawab karena yang diperintah hanya merupakan alat. Oke, fakta persidangan masih sangat menarik, apalagi beberapa sidang belakangan juga ada pernyataan dari kuasa hukum Eliezer yang mengatakan upaya pendiskreditan kliennya ini juga kencang disuarakan oleh kubu Sambo. Terima kasih Kang Asep sudah bergabung di Kompas Malam, sudah berbagi di Kompas Malam. Sampai jumpa lagi Kang Asep. Terima kasih. Sama-sama, kembali. Saudara, usai jeda di Kompas Malam, pusaran puting beliung terjadi di perairan